Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini jumpa lagi dengan saya HMR Motor. Kali ini saya mau bukan mereview ya, lebih jelasnya mau atau tips-tips dan trik cara membeli sebuah mobil bekas yang sudah berumur atau mobil tua. Untuk langkah pertama, kita lihat bodinya dulu ya teman-teman. Bodinya ini catnya ini ori apa tidak. Terus kita telusuri catnya. Coba kita perhatikan kamera mendekat. Kalau dilihat catnya kayak gini, ini masih ori teman-teman. Kita lihat dari ini ada luka sedikit kayak gini. Ini menandakan catnya masih ori maksud saya, menandakan catnya masih original. Karena kalau tidak original ini pasti kelihatan jempolnya. Terus kita gedor-gedor, coba kita gedor-gedor sebelah sini dan sebelah sini. Nah, ini tandanya masih original dan masih kaleng glundeng, karena suaranya ini masih nyaring. Beda ya kalau mobil yang sudah kena jempol dan apalagi dempolnya tebal, pasti suaranya pasti nggak bisa nyaring atau nggak bisa mantul. Suaranya biasa tek-tek kayak suara pintu atau suara kayu, kayak gitulah. Itu kita lihat bodinya, kita lihat bagian-bagian bempernya ya. Kalau bempernya ini ada sepet, nah, itu nggak masalah. Karena emang namanya mobil tua, apalagi mobil bekas kayak gini contohnya, ini walaupun ini terkelupas, tapi ini bumper plastiknya masih kelihatan. Ada dempolnya ini sedikit, dan masalah ini ada sepet, ini kelihatan. Ada kayak gini ini pasti ada sepetnya kayak gini. Tapi masalah bodi kalau bisa itu original, bukan berarti kalau sudah cat ulang itu jelek, enggak ya. Namanya juga mobil tua, karena mobil tua itu jikalau dicat ulang, tapi kalau cat ulangnya masih bagus, enggak masalah. Terus kita lihat dari segi talangnya ini ya, perhatikan talangnya ini juga. Biasanya kalau sudah tua itu banyak yang ropos dan di dempol, ini masih bagus. Ini di dalamnya ini ada titik-titiknya ini ya, saya nggak kelihatan dari titik-titiknya. Kita muter ya, semuanya kita telusuri. Kalau masih bagus, mobilnya layak dibeli. Setelah dipastikan cat body ini orisinil dengan menggedor-gedor bodinya ya, kita pastikan juga ini nut-nutnya ini masih lurus. Nah, kayak gini ya, ini masih lurus, masih presisi. Jangan ada yang misal ya, yang sebelah atas itu longgar, terus yang sebelah bawah itu sempit atau gimana. Kita telusuri dengan teliti, nut-nutnya ini masih bagus apa tidak. Nah, kalau ini masih lurus juga, ini ada sealer kacanya apa enggak. Ini enggak ada sealer kacanya ya. Biasanya kalau mobil tua itu ini ada sealernya, karena kan sudah keropos atau sudah karetnya sudah jelek, akhirnya di sealer gitu. Terus waspadai keropos juga, waspadai keropos. Terus kita lihat pintunya juga, pintunya ini masih lurus apa enggak. Kita buka, ada biasanya kalau mobil tua itu ada suara yang klek-klek gitu kalau dibuka. Engselnya itu sudah jelek, engselnya itu sudah kena. Akhirnya kalau dibuka itu ada suara-suara kayak kotek-kotek gitu. Jadinya saya sarankan itu perlu perbaikan. Dan mobilnya itu kalau harganya emang masuk, emang murah, nggak masalah itu sih. Gampangnya itu kerusakan yang ringan. Terus kita tutup. Nah, harus presisi. Nah, ini harus presisi. Nggak boleh ini nggak ngeplat, nggak boleh. Nah itu, tapi itu
normal ya, mobil tahun tua kayak gitu keadaannya itu sebenarnya normal. Tapi kalau bisa kan kita milih yang bagus, yang bodinya orisinil, terus yang nut-nutnya itu presisi, gak sileran, bannya masih tebal, kayak gitu-gitu, itu yang saya sarankan. Tapi biasanya ada rupa, ada harga ya. Kalau mobilnya itu harganya tinggi, biasanya itu mobilnya itu bagus dan terawat. Kalau mobilnya itu harganya murah, biasanya banyak minusnya, banyak PR-nya, dan kita harus kalkulasi PR-nya itu apa aja, biayanya berapa aja. Itu aja. Setelah itu kita lihat bagian kaki-kaki ya teman-teman. Kalau bagian kaki-kaki, langkah yang pertama kita lihat adalah bannya. Bannya ini masih tebal atau enggak. Kalau bannya ini sudah tipis, dalam beberapa bulan kemudian sudah mau diganti, ajukan penawaran dengan alasan bannya sudah mau ganti. Kalau bannya 90%, 80% kayak ini mobilnya ini termasuk bannya ini masih bagus dan layak dibeli. Terus perhatikan di dalamnya ini ada keroposnya apa enggak, karena bagian bawah ini sering ada keroposnya. Terus kita juga lihat bagian bawah mesin. Kita lihat, perhatikan bagian bawah mesin sini teman-teman. Nah ini juga dilihat ada rembesan oli apa enggak, di oli persneleng apa di oli mesin. Biasanya rembesan ini jatuhnya ke bawah. Dan sekalian kita lihat sasisnya ini masih utuh, apa pernah kecelakaan atau gimana, itu bisa lihat dari kolongnya. Kita lihat kolongnya ini nggak ada bekas tabrakan atau kena karat, apa keropos, nggak ada. Rembesan oli juga nggak ada, dan termasuk mobil ini layak untuk dibeli. Terus kita lihat juga suspensinya ya, ini sudah pakai suspensi per keong ya. Ini ada rembesan oli apa enggak? Kita lihat di sini, ternyata olinya ini, ternyata suspensinya ini masih bagus. Setelah itu kita lanjut, kita lihat ruang mesin, kita buka mesinnya. Setelah itu kita lihat ruang mesinnya. Ruang mesinnya kita perhatikan bagian ini dulu ya, bagian tulangannya atau apromnya ini dulu. Kelihatannya ini dilihat dulu, tidak ada bekas jempol atau bekas tabrakan. Ini masih utuh, ini bagus, ini masih lurus. Perhatikan kalau mau beli mobil bekas, ininya harap diperhatikan, karena kecelakaan itu biasanya itu dari depan. Ini biasanya itu kalau sudah kecelakaan itu banyak jempolnya, terus ada apanya itu namanya, bekas-bekas tabrakan itu juga ada. Terus list di sini juga, ini juga masih utuh, kita perhatikan. Ini garisnya ini asli dari pabrik. Terus kita gedor-gedor, ada jempolnya apa enggak. Biasanya kalau bekas kecelakaan itu sini ada jempolnya, sudah tebel. Nah, terus ini kalau masih ada peredamnya masih bagus. Tapi kalau nggak ada peredamnya juga nggak apa-apa, dimaklumi karena mobil tua. Setelah itu kita lihat di mesinnya. Mesinnya ini mesin masih karbu ya, masih karbu. Kita lihat sticknya ini, olinya masih bagus apa enggak. Kalau olinya itu agak encer, warnanya nggak terlalu hitam, menandakan olinya itu masih layak pakai. Tapi disarankan kalau mau membeli mobil bekas sampai di rumah, sebaiknya itu olinya langsung diganti. Setelah itu kita lihat ada rembesan oli apa enggak di sekitar sini. Ini biasa ini terjadi, di sini ada rembesan-rembesannya biasanya, rembesan di sekitar mesin sini. Terus oli remnya juga diperhatikan, ada rembesan selang-selangnya apa enggak di sini. Diperhatikan juga power steeringnya ya. Power steeringnya itu dilihat ada enggak rembesan-rembesan oli, rack steeringnya juga. Dan kita lihat juga air radiator. Air radiator itu kita buka, masih bening apa sudah keruh. Kalau sudah keruh sebaiknya itu diganti airnya.
dipakai coolant. Ini kelihatannya masih bening dan kita lihat dalamnya ini masih ada airnya. Namanya mobil tua biasanya itu ngejok ya ini. Kalau sudah dipakai perjalanan jauh luar kota, harap selalu dicek karena ini mobil tua, selalu dicek jangan sampai kehabisan air. Kalau sampai kehabisan air nanti bisa overheat dan mesinnya bisa rusak. Setelah kita lihat posisi mesin, jangan dihidupin dulu mesinnya ya, bersih, dipastikan tidak ada rembesan-rembesan oli. Kita nyalakan mesinnya, coba kita nyalakan mesinnya. Setelah kita nyalakan mesinnya, kita dengerin suaranya ya. Suaranya itu kalau nggak ada suara aneh-aneh, kalau nggak ada suara-suara yang kayak metal-metal atau besi-besi berbenturan, atau suara ketek-ketek, atau suara-suara yang krek-krek gitu, atau suaranya kompresornya AC juga didengerin ngorok apa enggak, ya, kayak gitu itu perlu diwaspadai. Terus kalau suaranya pincang, umpama ya suaranya yang harus mau mogok hidup lagi, mau mogok hidup lagi, ya kayak gitu biasanya itu mesinnya bermasalah. Terus kalau bisa itu suara mesinnya itu stabil, suaranya itu apa ya namanya ya, suaranya itu stabil, enggak cepet, enggak ke atas, enggak turun ke bawah langsung, enggak ke atas, enggak turun ke bawah. Ibaratnya itu suaranya itu datar. Umpamanya kreng gitu. Enggak kreng. Nah, itu menandakan mesinnya itu jelek. Kalau suaranya lancar, kreng kayak gini, ini kan suaranya lancar. Enggak ada suara aneh-aneh. Nah, itu dipastikan mesinnya itu sangat bagus. Setelah kita lihat semua mesinnya ini nggak ada suara aneh-aneh, nggak ada rembesan-rembesan oli, terus kita jangan lupa membuka air radiator ini ya. Tapi kondisi mesin dalam keadaan hidup. Nah, ini kita lihat airnya. Kalau airnya ini ada gelembung-gelembung atau istilahnya umup, atau kayak kita merebus air itu kalau sudah matang kan umup, belekutuk, ada belekutuknya, ada gelembung-gelembungnya. Nah itu kemungkinan itu mobilnya overheat. Saya sarankan buka yang di sini aja, jangan buka yang di sini. Bahaya kalau ini yang dibuka, ini bisa muncrat kalau airnya sudah panas. Terus kita lihat di interiornya. Setelah kita masuk ke interior, kita nyalakan AC-nya. Nah, ini AC sudah menyala, tapi mesin masih stabil. Kalau mesinnya bermasalah, biasanya kalau mesin tua lah umumnya itu AC dinyalain, mesinnya itu langsung ngedrop. Langsung bergetar semua ini, bodinya, terus apanya itu, setirnya, terus ininya terutama ya, persneling itu getar semua. Kalau kondisi mesinnya kurang bagus, kurang normal. Terus itu juga bisa dipastikan engine mountingnya atau pangkon mesinnya itu minta diganti. Kalau bodinya ini bergetar kayak mobil diesel lah, getarannya itu agak kerasa sekali. Tapi ini mobil ini sangat halus, nggak ada getaran-getaran. Ini persnelingnya kita lihat anteng, nggak ada getaran. Terus kita lihat AC-nya dingin apa enggak, kita dengan cara telapak tangan ditaruh di depan AC, kayak gini. Kalau ada hembusan angin yang dingin, berarti AC-nya normal. Kalau AC-nya nggak dingin, kemungkinan itu kalau nggak kompresornya yang minta ganti atau kondensornya yang dibersihin, karena dia tersumbat. Atau kadang-kadang ke mobil tua itu keadaannya kan banyak debu-debu, banyak kerak-kerak atau gimana, itu kadang kondensornya itu sudah rusak, apa dibersihin dulu juga bisa juga. Kisi-kisi AC ini juga tersumbat, menjadikan itu AC-nya tidak dingin.
Nah, terus kita lihat dashboardnya ada yang retak apa enggak. Untuk tahun mobil tua kayak gini harusnya kita selalu hati-hati. Nah, kita lihat dashboardnya, kita nyalakan lampu-lampunya ini lampunya ini mungkin sudah mati ya. Ini kita lihat plafonnya kenceng apa enggak, sudah pernah diganti apa enggak. Terus kita cek power window, ini sudah diganti ya, aslinya ini enggak power window, tapi ini sudah di-upgrade orangnya ini menjadi power window. Kita cek, ternyata masih bisa yang sebelah kanan. Terus yang kiri kita lihat, ternyata juga masih normal semua. Terus kita goyang-goyangkan setirnya. Setirnya ada suara-suara apa enggak ya? Kalau ada suara yang aneh-aneh, berarti power steeringnya itu bermasalah. Terus ringan apa berat, itu juga menandakan setirnya itu masih bagus. Ini setirnya masih ringan, power steeringnya ini masih normal, dan nggak ada suara aneh-aneh. Terus kita cek lampu-lampu kelistrikan juga, kita nyalakan lampunya, lampu depan menyala, lampu sen atau lampu hazard juga menyala. Indikator juga dipastikan juga ya, indikator radiator ini, temperatur, indikator bensin, dan kita coba gas, RPM-nya juga masih nyala. Ini ada suara berdecit. Ini saya pastikan ini fan bell-nya ini minta ganti atau sudah kering. Ada suara dicit-dicit. Nanti decitan itu akan hilang dengan sendirinya kalau mesin sudah jalan, biasanya kayak gitu. Terus kita lihat bagian belakangnya ya, kita lihat bagian belakangnya, kita pindah ke belakang. Setelah kita naikin bagian belakang, kita lihat bagian belakang ini ada dempul-dempulnya apa enggak. Terus kita lihat sebelah sini juga masih rapi, masih bagus apa enggak. Lalu kita lihat sabuk pengamannya ini masih berfungsi apa enggak. Kalau ini sistemnya ini kayaknya ini sudah tidak bisa apa gimana, apa modelnya kayak gini ya, saya nggak tahu ya, soalnya mobil tua ini nggak bisa narik sendiri. Nah, ini juga nggak bisa, mungkin bawaannya memang gini apa gimana, saya nggak tahu. Soalnya kalau mobil baru kan ini bisa terlipat sendiri, nanti bisa ditarik. Ini kok gini, saya ini juga nggak tahu, soalnya ini saya belinya saya kan sudah kayak gini, tapi perlu dicek lagi secara mendetail semuanya, jangan sampai ada yang kelewat. Tapi lumrah ya, namanya mobil bekas, sampai di rumah biasanya pasti ada aja yang nggak ketahuan atau kecolongan lah. Sudah dicek sana sini, sudah diteliti sana sini, ternyata sampai dulu di rumah ternyata ada sesuatu yang ternyata belum teliti, atau sampai rumah ternyata ada rembusan oli di bagian mesin yang sebelah sini, atau ternyata ada panel-panel yang copot atau gimana, pasti ada yang namanya juga mobil tua atau mobil bekas. Terus kita setelah kita lihat interiornya ini bagus semua, kita minta sama penjualnya untuk test drive. Coba nanti sekalian kita test drive. Setelah itu kita lanjutkan, kita lihat bagian knalpotnya ya. Knalpotnya ini ada asapnya apa enggak. Kalau perlu kita ajak teman yang satu di dalam untuk ngegas pedal gasnya, ini keluar asap putih apa asap hitam apa enggak. Kalau keluar asap putih sebaiknya jangan, apalagi asap yang terlalu hitam. Kalau kayak gini nggak ada asapnya itu normal, tapi ada hawa panasnya keluar, dan lebih baik lagi itu kalau pagi ini keluar airnya sampai menetes, itu menandakan mesinnya itu masih sehat. Itu menurut saya. Terus asapnya itu nggak bau, nggak pedas di mata, dan nggak nyenggerak di hidung, nggak nyenggerak. Asapnya itu kayak gitu tuh menurut saya normal mesinnya. Mesinnya bagus dan sehat karena pembakarannya sempurna. Dan itu saja menurut saya.
Setelah itu kita minta sama penjualnya untuk test drive ya. Kalau bisa saya sarankan test drive itu dilakukan di jalan yang sepi, biar kita bisa mengecek gimana mobil itu kecepatannya, atau gimana mobil itu kalau di remnya masih bagus apa enggak. Kalau di jalan raya itu kan membahayakan, tiba-tiba mengerem mendadak umpamanya, itu bahaya. Terus kalau di gas kenceng juga itu kan harus lewat jalan yang sepi. Terus kalau bisa juga lewat jalan-jalan yang gak rata, lewat jalan yang bergelombang. Coba nanti kita lewat jalan yang bergelombang atau jalan yang gak rata, terus kita rasakan gimana kaki-kakinya ya, ada masalah apa enggak di suspensinya, terus di terotnya itu apa, di sekitar gardanya. Kalau ada suara aneh-aneh umpamanya kotek-kotek apa, gluduk-gluduk apa, suara mendengung, itu kita perlu dicek lebih jauh. Kalau Anda kurang yakin ya untuk membeli sebuah mobil karena mobilnya sudah mobil tua, lebih baik Anda mengajak mekanik atau bengkel langganan Anda untuk mengecek semuanya, sehingga bisa yakin apakah mobil ini layak dibeli atau tidak. Ini kita sudah melewati jalan yang sudah nggak rata ya, menurut saya ini jalannya kurang mulus. Kita lihat, kita dengarkan suaranya ini nggak ada suara duduk-duduk ya, kotak-kotak juga nggak ada suara yang menurut saya itu sangat mengganggu, sangat nyaman dikendarai, sangat enak mobil ini. Terus masalah setirnya juga masih ringan ya, padahal ini pakai ban besar ya. Ini tipenya ini tipe ban ukuran 31 ya, yang biasa dipakai off-road. Tapi setirnya sangat ringan sekali, sangat ringan, sangat nyaman. AC-nya juga sangat dingin, termasuk untuk mobil tahun 97 ini ya. Usianya itu sudah berapa tahun ya? 25 tahun kalau tidak salah mobil ini, tapi masih kelihatan segar bugar. Kalau mobil baru kita nggak usah repot ya. Kalau mobil tua emang agak ribet cara milihnya, cara perawatannya juga. Nanti kita juga ke depan akan kita buat YouTube lagi cara merawat mobil tua gitu. Emang agak ribet, tapi kalau penyuka mobil tua itu gimana ya, asik-asik aja, dinikmati aja keribetannya itu ya. Kadang-kadang ngejoki oli, kadang-kadang ngejoki air radiator, kadang-kadang ke bengkel, kayak gitu-gitulah. Mobil tua emang ada masalah-masalahnya. Tapi sebaiknya Anda membeli mobil itu kondisinya dalam keadaan sehat walafiat. Terus yang terakhir, menurut saya ini yang paling penting itu ada dokumen yang lengkap seperti BPKB dan STNK. Harus ada itu. Kalau nggak ada itu jangan dibeli. Itu yang penting. STNK, BPKB. Kalau ada fakturnya malah lebih bagus. Seumpama nggak ada fakturnya juga nggak apa-apa. Menurut saya itu faktur itu cuman kelengkapan aja, seperti buku manual, buku servis kayak gitu. Umpama ada lebih bagus, umpama nggak ada juga nggak masalah. Seumpama kunci serepnya ada juga itu lebih bagus. Itu menurut saya. Sekian kiranya itu yang dapat kami sampaikan, tips dan trik cara memilih mobil bekas, mobil tua kondisi bekas. Sekian dari saya. Jangan lupa subscribe channel saya HNR Motor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.